Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada materi video kali ini kita akan melanjutkan dengan menambahkan kode program. Di sini saya akan memberikan trik ya, kode program yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu menu tambah buku. Ini sistemnya hampir sama ya, yang membedakan adalah nama ya, nama belakangnya. Sehingga di sini tambah buku, kalau di sini tambah anggota. Hampir sama semuanya kode program yang ada di sini ya. Startnya proses simpan sama, dari kalau kita lihat di kode program ini juga sama ya, ada 5, kemudian di sini juga ada 5. Oke, nanti untuk desainnya nanti pada akhir sesi baru nanti disesuaikan atau disamakan. Trik di sini adalah kita main copy paste aja dari tambah buku yang sudah pernah kita buat sebelumnya, sehingga akan mempercepat proses kita dalam membuat. Pada menu tambah anggota di sini ya, di sini kita akan memberikan ID terlebih dahulu. Untuk menambahkan ID bisa dengan dari klik di Anchor Paint ya, Anchor Paint di sini, kemudian kita klik kode ID di sini, kita berikan form tambah anggota ya. Di sini juga langsung boleh dibuatkan. Nah, jadi kita memberikan ID pada Anchor Paint. Sama seperti yang ada di tambah buku juga ada juga sama semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kode program. Dari kode program di sini kita rapikan ya, kita samakan ya, kita matchkan ya. Kita matchkan. Yang membedakan adalah fieldnya ya. Oke, di sini sudah ada. Di sini ada Anchor Paint, kita tambahkan juga. FXML private Anchor Paint yang sudah kita buat tadi ya, namanya apa tadi? Form tambah anggota. Nah, kita sudah membuat, ini sudah sama yang ada di sini sekarang. Nah, bawahnya ya, untuk connect ke database kita copy aja, kita copy, klik Ctrl C atau mana yang kalian suka boleh. Terus di sini kita copy ya, seperti ini aja juga sudah cukup. Ini di sini kan nggak ada ya tombolnya, menu tombol di sini nggak ada. Ini kita juga boleh, kita buang aja nggak apa, sehingga mempersingkat ya. Nah, ini buttonnya nggak dipakai ya. Oke, next berikutnya di bawahnya. Nah, di sini ada void batal ya. Nah, di sini kita sudah terlanjur membuatnya adalah tombol batal. Ya udah, selama kita asumsi kita sama, sehingga di sini kode programnya ya kita samakan. Nah, itu ya. Copy. Masukkan ke tombol batal, pastein di sini. Nah, ini form tambah buku kita ganti dengan anggota. Nah, oke, cuma gitu aja. Berikutnya next adalah tombol simpan anggota. Ya, di sini. Nah, ini kan simpan buku. Di sini kita simpan anggota. Ya, kita harus paham logikanya bahwa di sini hanya beda buku dan anggota saja, sehingga kita kalau mau copy paste di sini kan cepat. Copy sedikit-sedikit ya, perbagian-perbagian aja, jangan keseluruhan langsung. Nanti kita bingung. Di sini kita pastein. Ya, kita pastekan. Nah, ini
Nah, teks buku itu diambil dari text field yang ada di atas ini. Nah, sedangkan string di sini adalah variabel yang kita buat sendiri. Oke, berarti kita akan mengambil sama dari yang ada di sini. Ini sedikit berbeda karena yang di tempat kita ini di tambah buku ada teksnya, txt-nya, sedangkan di tambah anggota di sini tidak ada. Ya, maka ya sudah kita tuliskan aja apa adanya seperti itu. ID. Nah, terus di sini adalah nama, ya. Terus kemudian teks penulis ini di sini alamat, ya. Kita pakai alamat seperti itu. Karena kebetulan sama, ya. Kemudian telepon. Kemudian di sini email. Kemudian di sini untuk stringnya. Nah, di sini kita buat sendiri, ya. Maka memang seharusnya di sini teks ID harusnya seperti itu, ya. Cuman saya sudah terlanjur membuat begini, ya. Ya udah, lanjutin aja. Di sini string kode, ya, ini ID kan. Ini ada ID teks. Kemudian di sini ada nama kan. Nah, ini nama menyamakan kanan kiri depannya. Oke, sini ada nama teks. Ini alamat. Ini variabel. Jadi kalau variabel itu penamaannya sebetulnya bebas, ya. Seperti itu. Next, berikutnya adalah kita akan menambahkan untuk ini ada if, ya. Oke, kita masukkan aja. Copy. Pastikan ini dari kurung awal. Di bawahnya string. Pastekan di sini. Nah, ini untuk namanya ini kan berbeda. Kode buku diambil dari variabel. Judul buku dari variabel. Nah, sekarang kita akan menambahkannya dari variabel. Di sini ada ID teks, ya. Di sini ada nama teks sama nama. Ini ada perbedaan. Yang satu sini nama teks V, berarti variabel, sedangkan F ini adalah field. Ini diambil dari atas ini, field nama. Ya. Oke, berarti sini adalah nama teks. Kemudian alamat teks. Ya, kebetulan sama-sama 5, ya. Oke, ini field tidak boleh kosong. Sudah, ininya sama, nggak ada perubahan. Yang perubahannya adalah di atasnya, ya. Berikutnya pada tambah buku di sini. Oke, kita kopikan untuk cek karakter dan kode buku. Atau ini nanti aja, ya, karena ini nanti nggak perlu sekarang, ya. Nah, sekarang kita akan mengcopy string query pada query untuk mengakses ke dalam database, ya, proses simpan, insert into, ya. Insert into. Nah, di sini kita harus menyamakan. Ini insert into bukan ke buku tapi ke anggota, ya. Inputnya ke anggota. Insert into anggota. Kemudian ini adalah dari variabel, ya, dari variabelnya di sini, ya, ID text. Nah, ini kita berarti kita tinggal isikan aja ID text. Kemudian apalagi di atasnya, nama teks. Ini ada tulisan teksnya itu digunakan agar membedakan antara yang satu sama yang antara field dengan string dengan variabelnya.
Karena ID yang di sini adalah miliknya field yang di atas ini ya, milik text fieldnya. Kalau namanya sama nanti error ya. Kalau misalkan saya berikan sama-sama ID gini ya error nanti, ya kan? Nggak boleh sama. Sehingga di sini harus ada teks gitu. Ya nggak harus teks apa saja juga boleh, tapi paling praktis lah seperti itu, lebih mudah untuk konsistensinya gitu. Kemudian telepon teks, email teks. Oke ya. Nah ini nggak kepake, kita buang aja. Ya, perhatikan caranya membuang. Ini komanya dihilangkan karena terakhir itu nggak pakai koma. Ya, dah gitu aja. Cuman gitu aja. Jadi kita nggak usah menulis dari awal, kita tinggal copy aja. Berikutnya proses connect ke query-nya untuk mengeksekusi, menyimpan ke dalam database ya. Sini kalau berhasil, if connected berhasil, maka data berhasil tersimpan. Jika tidak berhasil, maka ada tulisan data tidak berhasil tersimpan. Ini copy aja, kita nggak usah panjang-panjang ya. Cukup nggak waktunya ini sebetulnya karena saya pakai menjelaskan dulu, jadi nah ini clear form ini biarin aja dulu, nanti kita juga pakai ya. Udah ini kita copy aja, nggak usah mengganti, cukup selesai. Berikutnya nah ini cek kode buku. Nah, cek kode buku ini digunakan pada saat awal pertama kali jika ada di sini ya, kalau mau ngecek di sini apakah data sudah ada atau belum, nah seperti itu. Oke, ini sebelum kita berikan, kita tes terlebih dahulu apakah bisa menyimpan atau belum. Kita coba. Klik tambah anggota. Ini di sini kita akan berikan M001 nama, nah seperti ini. Saya klik tombol simpan, data tidak berhasil disimpan. Coba kita lihat data too long for column email. Oke, kita cek kolom email. Nah, kolom email di sini kayaknya karakternya, masalah karakter too long ya. Oh ya, ini karakternya 20. Kita ganti aja. Ya, seharusnya kita membuat minimal 50 ya. Nah, kita buat begini aja. Save. Oke. Ingat selalu kita harus siap membaca error ya. Oke, kita klik simpan. Oke, data berhasil tersimpan. Nah, ini seharusnya clear, kosong ya. Maka kita kode programnya tadi belum lengkap. Oke, sekarang kita akan melengkapi. Coba kita cek dulu, udah benar masuk atau belum? Oh iya, udah masuk. Bagus. Kita close. Kita lanjutkan lagi. Gerak cepat ya. Misalkan seperti itu. Kita lanjutkan pada tambah buku. Oh enggak, maksudnya kita ambil copy datanya dari tambah buku untuk cek kode buku. Jadi, caranya gini, dari mana ke mana kita akan mengambilnya. Perhatikan, klik di sini, klik satu kali aja di luar. Nah, di sini ada tanda biru, berarti ini di sini yang akan kita copy atau ada garisnya. Ini yang. Nah,
batas ini yang akan kita kopikan. Nah, gitu. Ya, copy, dimasukkan di sini. Nah, jangan di dalam ini, jangan di dalam. Perhatikan di sini ya. Ini kan di luar ya. Boleh merhatikan dari jumlah kurungnya. 1, 2. Nah ya. Ini juga 1, 2. Nah, berarti di luarnya. Boleh perhatikan begitu. Tapi kita perlu tahu bahwa kenapa kok harus di luar. Perhatikan di sini. Simpan buku ini satu blok sendiri, satu blok kode. Nah, di sini ini blok kodenya miliknya dari tombol simpan anggota. Kita nggak boleh menambahkan function di dalam function lagi, nggak bisa di sini. Nah, makanya harus di luar. Kita pastekan di sini. Nah, sudah selesai. Cek kode. Nah, ini ganti dengan atau kita ganti dengan ID anggota. Selectnya dari mana? Selectnya adalah dari sini. Select ID ya. Select ID from anggota where ID. Ya, ini kita harus mengerti. Nah, ini teks kode buku. Teks kode buku juga perlu kita ketahui juga ya. Ini ID kan? Kita berikan namanya ID. Ya. Kemudian connect execute query. Jika gagal ya, artinya kalau ID-nya sudah ada ditemukan, maka ini kita ganti ID dari ID itu sudah ada, misalkan seperti itu. ID dari misalkan kita akan mencoba dengan ID yang sama, maka nanti akan muncul ID-nya muncul atau tidak, seperti itu. Kemudian berikutnya cek kode buku, di sini clear form. Oke, clear form kita copy. Perhatikan untuk ada di bawahnya ya, di luar dari ini. Clear form, teks kode buku ini diambil dari atas, dari field, diambil dari field. Nah, ini apa saja? Mungkin sudah hafal. ID, nama, alamat, telepon, dan satu lagi email. Oke, ini clear formnya. Cek karakter, kita berikan lagi satu lagi ya. Perhatikan untuk blok kodenya di kurung-kurung awalnya di mana, karena biasanya error itu terjadi karena kita salah meletakkan kurung-kurung awal ya, atau kita copy mempastekannya posisinya salah. ID-nya di sini ID anggota melebihi batas maksimal karakter. Oke, kita sudah membuat cek karakter, clear form, tetapi ini masih abu-abu. Artinya belum digunakan. Karena itu kita akan gunakan ya, jalankan. Clear form kita aktifkan. Ya, sudah aktif. Cek karakter. Nah, ini di atas tadi kan posisinya ada di bawahnya if atau di atasnya query. Ini ya, cek karakter sama cek kode buku. Di atasnya query tadi posisinya. Kita pastekan, cek karakter sudah sama kan, tapi kalau kode buku kita ada perubahan, kita nggak pakai kode tapi pakai ID anggota. Oke, ini udah muncul. Oke, selesai. Sudah selesai, kita mengcopy dari tambah buku, sudah kita samakan ke anggota di sini. Sekarang ada yang merasa yakin bahwa ini sudah berhasil. Kalau saya sih sudah yakin karena kita udah tinggal ngambil aja dari sini.
Tapi kita nggak pernah tahu, kadang-kadang error itu kadang suka terjadi di luar dugaan, sehingga kita tetap harus tes. Oke, kita berikan kode yang sama seperti tadi, M001. Namanya adalah Nizam. Oke. Alamatnya Sukodono. Nomornya sembarang, emailnya jam. Oke, gini aja ya, sembarang. Oke, nah ini kita simpan. Nah, IDM sudah ada, ya kan? Oke, data tidak berhasil tersimpan. Sekarang saya ganti ini dengan angka 2. Simpan. Data berhasil tersimpan. Oke. Good. Nah, tombol batalnya juga sudah kita buat. Kita cek lagi di sini. Oke, berhasil. Nah, ini sudah kita berhasil membuat tambah anggota untuk sudah sama seperti yang tambah. Sampai di sini video kita. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuat daftar anggota sama seperti daftar. Ya, kita buat seperti ini, tapi itu dibuat di video yang berikutnya. Sampai di sini materi tentang menambah kode pada tambah anggota dengan cara yang cepat, yaitu copy paste dari tambah buku. Semoga trik ini bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.